Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, M. Alvin Al-Ghifari, SSI MSc, dan dosen mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Ahmad Kurniawan, SSI MSI, dan kepada Bapak Ibu penguji yang hadir pada hari ini. Pada hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang saya ajukan. Terima kasih karena para hadirin telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam seminar kali ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Kodoping CO dan CU pada film superkapasitor menggunakan metode chemical bed deposition. Outlines yang saya bawakan pada hari ini yaitu ada pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan daftar pustaka. Baik, langsung saja kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Jadi, dilakukan penelitian ini yaitu karena bahan bakar fosil yang cepat serta pencemaran lingkungan yang semakin memburuk yang disebabkan oleh konsumsi bahan bakar fosil yang besar. Hal ini membuat permintaan tinggi untuk menggunakan energi yang dapat digunakan secara efisien dan juga ramah lingkungan. Energi ini diharapkan dapat mengganti bahan bakar fosil untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan di dunia ini. Saat ini, energi yang dibutuhkan untuk menjaga pencahayaan dan suhu di dalam ruangan mewakili sekitar 30-50% dari total konsumsi energi yang diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun yang akan mendatang. Peningkatan konsumsi energi ini telah mendorong berkembangnya jendela pintar atau smart windows yang dapat menghalau cahaya dan panas dari matahari. Penyimpanan energi merupakan langkah perantara untuk menuju penggunaan energi yang serbaguna, bersih, dan efisien. Saat ini, terbesar untuk penggunaannya secara luas adalah kebutuhan ruang karena densitas energi yang lebih rendah. Dengan menerapkan penyimpanan energi dapat memberikan beberapa keuntungan untuk sistem energi, seperti memungkinkan peningkatan penetrasi energi terbarukan dan kinerja ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penyimpanan energi penting sistem kelistrikan yang memungkinkan perataan beban, pengaturan frekuensi, meredam osilasi energi, dan meningkatkan kualitas serta keandalan daya. Berbagai penelitian telah dilakukan, seperti penelitian yang berjudul Morphology, Tailoring, and Enhanced Electrochemical Properties of CD and ZN Co-doping NiO nanorods for High Performance Supercapacitor. Dari penelitian tersebut didapat yaitu NiO murni dan CD dan Zn sebagai kodopingnya yang disintesis dengan menggunakan metode hidrotermal yang mudah untuk aplikasi sebagai bahan elektroda dalam superkapasitor. Selain itu, pola
XRD yang diperoleh mengkonfirmasi kemurnian fase dan hasil SEM menunjukkan morfologi dapat dimodifikasi dengan kode pin CD, CD, dan juga ZN. Untuk hasil CV dan GCD telah menunjukkan sifat elektrokimia yang sangat baik dan EIS telah memastikan sifat konduktifnya yang efisien. Untuk retensi siklik yang diperoleh yaitu sebesar 82,8% yang menegaskan stabilitas sikliknya. Dari semua hasil yang disebutkan, diusulkan bahwa nanorod ini adalah sebagai kandidat yang memiliki potensial untuk aplikasi superkapasitor. Superkapasitor sendiri dianggap sebagai kandidat potensial sebagai perangkat yang mampu menyimpan energi karena kemampuan penyimpanan daya tinggi mereka, yaitu kapasitas, stabilitas jangka panjang, suhu operasi yang fleksibel, dan ramah lingkungan bagi alam. Selain itu, banyak literatur yang menunjukkan bahwa nilai kapasitansi sebenarnya NIO jauh lebih rendah daripada kapasitansi teoritis karena konduktivitas listriknya yang buruk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja elektrokimia, berbagai upaya desain dan persiapan telah dikembangkan. Salah satu strategi atau upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menambahkan doping, seperti unsur tanah jarang yang telah diperkenalkan untuk doping NO seperti unsur CO, Mn, dan juga Cu. Lalu untuk penelitian ini, kita menggunakan metode chemical bed deposition, yaitu teknik yang sangat menguntungkan karena biayanya yang rendah dan menggunakan suhu yang rendah dan juga nyaman untuk pengendapan di area yang luas. Metode ini sendiri pertama kali direalisasikan oleh Nagayama yang menggunakan metode tersebut untuk menyiapkan film SiO2 pada wafer silikon. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan penambahan kodoping yaitu antara CO dan Cu yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja elektrokimia bahan berbasis NPO. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh selaput tipis campuran NiOH2, CuOH2, dan COOH2. Yang kedua, mempelajari pengaruh waktu deposisi terhadap penggelapan warna selaput tipis campuran NiOH2, COOH2, dan COOH2. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil karakterisasi selaput tipis campuran COOH2, CuOH2, dan NiOH2 menggunakan XRD, SEM, dan UV-Vis. Selanjutnya masuk ke metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Untuk metode yang pertama yaitu kita persiapkan alat dan juga bahan yang digunakan untuk penelitian kali ini. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini ada hot plate, termometer, labu takar, glass beaker, hand blower, ultrasonic bed, power supply, dan juga gelas ukur. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada kaca substrat TO, NH4OH, NiSO46H2O, COSO47H2O, KOH, aseton, isopropil alkohol, aqueous, larutan piranha, dan air deionisasi. Tahap yang selanjutnya yaitu pembersihan substrat ITO. ITO glass dibersihkan dengan larutan aseton
isopropil alkohol dan air deionisasi dengan cara merendam substrat ke dalam larutan menggunakan ultrasonic bed selama masing-masing 15 menit. Kemudian kaca sudah dibersihkan, kemudian anginkan dengan blower. Selanjutnya, kaca substrat dimasukkan ke dalam larutan piranha dengan perbandingan volume 3:1 selama 10 menit yang bertujuan untuk menghilangkan residu organik. Lalu kaca substrat dikering anginkan dengan blower dan diletakkan kembali di atas hot plate pada suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk metode selanjutnya yaitu deposisi selaput COOH2, CuOH2, dan NiOH2. Deposisi ini dilakukan berurutan dalam larutan yang mengandung COSO47H2O dengan NH4OH sebesar 0,05 molar dan larutan NiSO46H2O dengan HNH4OH sebesar 0,075 molar dan larutan Ni dan larutan CuSO47H2O dengan larutan NH4OH sebesar 0,075 molar. Substrat kaca ITO direndam dalam larutan tersebut pada suhu 70 derajat Celcius selama menggunakan variasi yaitu waktu 10 menit, 20 menit, 15 menit, 25 menit, dan 30 menit. Setelah dilakukan perendaman tersebut, substrat kemudian dikeluarkan dan dibilas dengan air deionisasi dan dikering anginkan dengan blower. Selanjutnya yaitu ada uji perubahan penggelapan. Selaput yang sudah dikeringkan selanjutnya dilakukan uji penggelapan warna dengan tegangan listrik yang bervariasi yaitu 0, 0, 0,015, 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, dan 0,75 volt menggunakan larutan elektronik yaitu KOH 1 molar. Pada uji ini, kaca substrat bertindak sebagai anoda dan karbon sebagai katoda. Setelah itu, dilihat perubahan penggelapan warna terbaik, kemudian dilakukan karakterisasi. Untuk karakterisasi sendiri ini, ada 3 uji, yaitu uji UV Vis, uji SEM, dan uji HRD. Uji ini dilakukan kepada lapisan yang terbaik yang berhasil ditumbuhkan dengan metode chemical bed deposition. Selanjutnya yaitu ada pembuatan perangkat elektrokromik dengan lapisan selaput terbaik direkatkan dengan substrat ITO, kemudian elektrolit KOH 3 molar disuntikan ke dalam celah selaput dan substrat ITO. Setelah itu, perangkat elektrokromik tersebut diuji perubahan penggelapan dengan tegangan listrik 0,15 dan 0,75. Selanjutnya yaitu dianalisis data yang diperoleh sehingga mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan kesimpulan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait proposal yang saya ajukan ini. Terima kasih untuk para hadirin dan dosen yang telah hadir pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.